Halo, selamat malam teman-teman. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam, Kak. Ya, udah masuk semua ya, kita mulai yuk. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Belum kita mulai, tolong dong videonya dinyalain sebentar. Tak screenshot buat keperluan administrasi di kampus.
Oke. Oke, sip. Oke, kita mulai ya. Sebelum dimulai, kemarin kan ada soal ya yang untuk pertemuan sebelumnya yang dibagikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi minggu ini. Karena akuntansi perpajakan tuh kuncinya cuma teman-teman banyak latihan aja sih, banyak latihan, banyak kerjain soal. Membiasakan dirilah sama halnya dengan akuntansi pada umumnya. Nanti juga ujiannya kemungkinan besar diambil dari soal-soal latihan yang tiap minggu insya Allah nanti kita bagikan ke teman-teman semua sih. Jadi kalau kemarin ada berapa ya? Ada lumayan banyak soal 20-an ya. Nah itu kalau ada yang mau ditanyakan, sebelum kita masuk ke materi yang baru silahkan. Nggak ada yang bagus sih, tapi teman-teman udah jago-jago semua lah ya. Kalau nggak kita mulai aja, ada yang berminat mau merekam pertemuan kita hari ini? Saya nggak Mbak Kak, biar saya yang rekam aja. Oke, siap. Oke, gitu kita mulai. Kalau nggak ada pertanyaan terkait soal-soal latihan yang minggu lalu, kita mulai aja deh yang materi minggu ini. Ya, minggu ini pertemuan kedua kita akan membahas sedikit mengulang mengenai penghasilan menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Mengulang aja teman-teman, mohon izin, mesti teman-teman sih sudah paham semua ya, karena ini materi yang mungkin sudah teman-teman dapat di pengantar akuntansi dan juga di undang-undang PPH ya, untuk pengantar PPH atau apapun itulah namanya, kita kuliah tentang pajak penghasilan. Jadi ini masih sedikit mengulang untuk minggu ini. Oke, jadi bahasannya pertama nanti kita akan bicara penghasilan secara komersial. Menurut komersial itu nanti kita mengacunya kepada PSAK. Lalu penghasilan menurut fiskal itu nanti dasarnya di undang-undang perpajakan yang terdiri dari 3 jenis penghasilan, yaitu penghasilan non final, penghasilan umum atau penghasilan umum biasa disebut seperti itu, penghasilan final, dan penghasilan non objek atau yang bukan merupakan penghasilan kena pajak. Lalu di penghasilan komersial kita akan membahas sekitar 5 hal, yaitu pentingnya memahami PSAK, lalu ada juga kita akan membahas mengenai penghasilan, pendapatan, dan keuntungan, apa bedanya di antara ketiganya, lalu kita nanti juga akan bicara mengenai penjualan barang, lalu penyerahan jasa, dan situasi di mana ada pendapatan lainnya. Lalu penghasilan menurut PSAK yang pertama tadi kita bahas mengenai kenapa sih kita harus paham PSAK. Yang pertama adalah standar akuntansi kita di Indonesia ini memang mengacunya ke PSAK. Oleh karena itu laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK itu perlu pemahaman bagaimana seharusnya laporan keuangan itu disusun. Lalu dalam hal perpajakan gitu, kepatuhan wajib pajak menggunakan PSAK sebagai dasar laporan keuangannya memang bukan kewajiban dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi. Namun dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 Ayat 4 mensyaratkan agar laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini di Indonesia ketentuan umum yang berlaku mengenai penyusunan laporan keuangan itu adalah standar akuntansi keuangan.
Nah, dalam hal laporan keuangannya itu tidak patuh terhadap SAK, maka dimungkinkan terdapat potensi pajak yang hilang sebagai akibat ketidakpatuhan tersebut. Oleh karena itu, bagi Fiskus juga penting untuk memahami PSAK supaya bisa tahu pembukuan yang benar dan juga bisa tahu apakah wajib pajak itu memanipulasi laporan keuangannya atau sekedar memang ketidaktahuan terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK. Oke, lalu terkait dengan peta PSAK penghasilan, cukup banyak PSAK yang membahas mengenai penghasilan. Pertama kita bagi dua dulu penghasilan menurut komersial, itu adalah pendapatan dan capital gain. Lalu pendapatan itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang berkaitan dengan usaha, lalu yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan, lalu yang berkaitan dengan sewa. Nah, untuk usaha ini cukup banyak, yaitu ada di PSAK 23 dan PSAK 72 terkait pendapatan, lalu juga PSAK 34 terkait kontrak konstruksi, lalu ada PSAK 36 terkait akuntansi kontrak asuransi jiwa, PSAK 44 akuntansi pengembangan real estate, dan PSAK 61 hibah pemerintah, dan PSAK 62 kontrak asuransi. Lalu atas operasi yang dihentikan ada di PSAK 58, lalu sewa ada di PSAK 30 dan PSAK 73. Lalu untuk capital gain itu ada di PSAK 1 di penyajian laporan keuangan dan di KKPK atau kerangka konseptual pelaporan keuangan. Saya merekomendasikan teman-teman membaca semua PSAK ini dan menghafalnya sih. Jadi akan sangat jago teman-teman terkait pembahasan penghasilan menurut komersial gitu. Lalu tadi penghasilan, pendapatan, dan keuntungan. Apa aja sih sebenarnya mereka ini? Yang pertama kita bicara penghasilan yang paling besar melingkupi pendapatan dan keuntungan. Yaitu menurut kerangka konseptual penghasilan itu adalah kenaikan manfaat ekonomi. Stressingnya di situ, selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, jadi asetnya naik, atau penurunan liabilitas atau kewajibannya turun yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau bagian modal naik yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, dengan kata lain yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Lalu penghasilan atau income itu dalam bahasa Inggrisnya terdiri dari pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gain. Jadi pendapatan dan revenue itu termasuk dalam penghasilan. Lalu pendapatan itu apa? Pendapatan itu timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, ada juga penghasilan jasa, ada juga bunga, dividen, royalti, dan sewa, tergantung dari operasi perusahaan normal. Lalu diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Jadi itu 2 syaratnya, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dan harus dapat diukur secara andal. Lalu keuntungan itu merepresentasikan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Jadi yang di luar operasi normal perusahaan, misalnya laba rugi selisih kurs misalnya, atau gain itu biasanya mungkin penjualan aktiva tetap, seperti itu, yang bukan merupakan operasi normal perusahaan. Lalu penghasilan pendapatan, seperti tadi, pendapatan itu sebenarnya termasuk dalam lingkup penghasilan, karena penghasilan terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Lalu pendapatan itu seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, diperoleh dari aktivitas normal operasi dari perusahaan. Lalu sementara kalau keuntungan atau gain adalah perubahan dalam nilai aset atau kewajiban yang dihasilkan dari selain dari proses normal perusahaan, proses operasi normal perusahaan. Seperti itu. Lalu penghasilan komersial dibandingkan dengan fiskal
fiskal. Kalau Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 4 menyebutkan penghasilan itu pengertiannya lebih luas gitu. Jadi jika perusahaan itu sebenarnya sudah mengakui seluruh pendapatannya sesuai dengan tadi peta penghasilan PSAK yang cukup banyak tadi, maka seharusnya penghasilan itu secara otomatis akan menjadi objek pajak penghasilan seperti yang tadi disebutkan, karena definisi penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan itu lebih luas. Nanti akan kita bahas definisinya seperti apa. Lalu selain PPH atau pajak penghasilan, ada juga pajak pertambahan nilai. Nah, ini ada ketentuan saat kapan PPN itu terutang dari penghasilan itu. Jadi kalau menurut PPN itu mana aja yang lebih dulu antara penyerahan barang atau penerimaan uang. Oke, kita kembali seperti yang tadi sudah saya bilang, kita flashback dulu masalah pengukuran pendapatan. Jadi pendapatan itu diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima. Lalu nilai wajar itu sendiri adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau mengalihkan suatu aset, atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur atau operasi normal antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi pendapatan ini umumnya imbalan atau kas atau pendapatan yang diterima dikurangi dengan diskon penjualan atau potongan harga dan lain sebagainya. Nah, nilai pendapatan diakui di luar pajak pendapatan nilai. Jadi kan kalau penjualan itu biasanya ada pajak pertambahan nilainya. Itu ketika kita mencatat dalam jurnal itu PPN tidak dimasukkan ke dalam komponen penghasilan. Contohnya, PT Sehat menjual barang kepada PT Semangat seharga 1 juta. PT Sehat memberikan potongan sebesar 3% dan memungut PPN 10%. Maka pendapatan yang dicatat oleh PT Sehat sebesar 100% dikurangi potongan harga 3%, dikalikan dengan harga jual barang 1 juta, sehingga pendapatan yang diakui oleh PT Sehat itu sebesar 970. Jurnalnya seperti itu, piutang kas di debit, piutang atau kas di debit, lalu pendapatan yang diakui sebesar 970, dan PPN 10% 97.000, seperti itu. Jadi PPN-nya tidak dimasukkan ke dalam komponen pendapatan. Nah, dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dengan fiskal. Lalu saat terutang PPN-nya kapan? Yaitu pada saat barang itu diserahkan atau uang itu dibayarkan, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Lalu penghasilan dalam kaitannya dengan penjualan barang, yaitu penjualan diakui jika seluruh kondisi ini terpenuhi. Seluruh ya, berarti akumulatif. Jadi pertama itu resiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah secara signifikan, jadi dari penjual sudah berpindah ke pembeli, lalu tidak lagi melakukan pengelolaan atau pengendalian efektif atas barang yang diserahkan karena sudah berpindah ke pembeli, lalu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, terus adanya manfaat ekonomi mengalir ke entitas, ke penjual gitu. Lalu biaya terkait transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Jadi nggak cuma pendapatannya, biaya atas transaksi itu juga harus dapat diukur secara andal. Lalu ada juga namanya bill and hold sales, penjualan yang dikategorikan bill and hold sales, itu di mana pembeli itu meminta menunda pengiriman barang kepada penjual gitu, tapi tagihannya tetap berjalan. Nah, PT ABC sebagai penjual mengakui pendapatan pada saat pembeli mendapatkan hak milik. Apa aja? Yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Jadi, sudah ada perjanjian kapan akan dikirimkan dan lain sebagainya. Lalu, barang sudah di tangan, maksudnya di tangan penjual, baik kalau kan tidak semua penjual memproduksi sendiri barangnya, ada yang juga yang dikirim dari pihak lain, dan itu barangnya itu sudah di tangan penjual, sudah diidentifikasi, dan maksudnya sudah diatribusikan kepada pembeli, dan siap dikirimkan ke pembeli pada saat penjualan diakui. Lalu pembeli secara khusus menyatakan instruksi pengiriman ditangguhkan. Jadi harus ada permintaan dari pembeli baru masuk ke kategori bill and hold sales. Terus dan berlaku syarat-syarat pembayaran yang lazim.
Contohnya seperti itu, jadi PT Terang menjual peralatan dapur. Nah, restoran ini meminta PT Terang itu untuk menyimpan dulu peralatan dapur itu di gudang karena restorannya belum selesai direnovasi. Nah, karena ada sudah memenuhi ketentuan 4 ketentuan di atas tadi, maka pendapatan sudah bisa diakui oleh penjual, oleh PT Terang di sini. Jadi tagihan tetap terbitkan dan penjualan diakui walaupun barangnya masih berada di penguasaan PT Terang. Jurnalnya seperti itu, sama dengan tadi, piutang di debit, pendapatan dan PPN ada di kredit. Lalu di sini juga sama, masih tidak terdapat perbedaan pengakuan pendapatan komersial dan fiskal dan saat tentang PPN itu pada saat uang dibayarkan, karena ini kan berarti uang dibayarkan terlebih dahulu baru barang dikirimkan kemudian. Lalu ada juga penjualan secara konsinyasi. Jadi ada konsinyasi itu perjanjian di mana satu pihak yang memiliki barang itu menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak lain untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Jadi paling gampang adalah titip. Jadi barang yang diserahkan oleh penjual dengan barang yang dijual oleh orang yang dititipkan itu seharusnya nilainya sama. Makanya jual titip lah istilah dalam bahasa dapurnya. Pemilik yang memiliki barang disebut konsinyor, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut konsinyi atau komisioner. Pendapatan diakui oleh pengirim ketika barang dijual oleh penerima kepada pembeli. Jadi pemilik barangnya konsinyor itu mengakui pendapatan ketika barang sudah dijual, bukan ketika barang dikirim kepada konsinyi. Lalu pendapatan dari konsinyi itu adalah komisi. Contoh, PT Pecel Barokah menitipkan sambal pecel untuk dijual secara konsinyasi kepada Swalayan Harmoni. Harga sambal pecel sebesar 15.000 per pack, dan PT Swalayan Harmoni mendapatkan komisi sebesar 3.000 per pack. Lalu bulan Agustus sambal pecel yang dijual misalnya sebanyak 100 pack, maka pendapatan yang diakui oleh PT Pecel Barokah sebesar 1.200.000, yaitu 15.000 dikurangi 3.000 komisinya, terus dikalikan 100 pack. Sementara komisi yang diakui PT Swalayan Harmoni sebesar 300.000. Saat terutang PPN-nya seperti apa? Kita lihat contoh yang lain, yaitu agak sedikit rumit, cuma sebenarnya lebih mudah sih dipahami. Yaitu PT Segar, ini konsinyornya melakukan perjanjian konsinyasi ke PT Bugar, konsinyinya untuk membantu menjualkan produk berupa suplemen kesehatan. Nah, atas jasa ini PT Bugar diberikan komisinya sebesar 10%. Nah, ini poinnya dari sini. Pertama, pada tanggal 14 Juli, PT Segar menyerahkan barang ke PT Bugar senilai 200 juta. Nah, ini nanti ada penghitungan pajak keluaran di sini sudah dilakukan. Dan pajak masukan tentunya. Lalu pada tanggal 10 Agustus 2019, kira-kira 1 bulan kurang, kosmetik tersebut seluruhnya laku dijual dan PT Bugar mendapatkan bagian atau fee sebesar 20 juta. Fee dan uang penjualan dibayarkan oleh PT Segar pada saat itu juga secara tunai. Nah, hitung-hitungan PPN-nya gimana? Yang pertama adalah ketika menyerahkan barang dari PT Segar ke PT Bugar di tanggal 14 Juli tadi, itu sudah ada pengakuan PPN di situ. Jadi PT Segar mengakui pajak keluaran sebesar 20 juta, lalu PT Bugar mengakui pajak masukan sebesar 20 juta. Jadi di sini seakan-akan quote and quote ada jual beli antara PT Bugar ke PT Segar, which is ini sebenarnya penyerahan atau penitipan barang saja. Lalu pada tanggal 10 Agustus ketika barang itu selesai dijual semua, PT Bugar wajib membuat faktur pajak keluaran PT Bugar ini yang dititipin ya, sebesar 20 juta itu kepada pembeli atau konsumen akhirnya. Dan kepada PT Segar, pajak keluaran kepada PT Segar sejumlah 2 juta atas komisi yang dia terima. Nah, hitung-hitungan PPN-nya seperti itu. Jadi pajak keluaran PT Segar itu 20 juta yang dibuat pada tanggal yang diakui pada tanggal 14 Juli tadi. Lalu ada pajak masukan dari PT Segar, yaitu pada saat tanggal 10 Agustus 2019, sehingga total PPN kurang bayar di bulan itu yang harus dibayarkan oleh PT Segar sebesar 18 juta.
sebenarnya PT Subugar sebagai konsinyi mengakui pajak keluaran sebesar 22 juta, yaitu 20 juta dari penjualan ke konsumen akhir, 2 jutanya dari komisi, lalu pajak masukan di tanggal 14 Juli sebesar 20 juta, sehingga PPN kurang bayar yang harus dibayarkan oleh PT Bugar sebesar 2 juta. Nah, kalau ada retur misalnya dari PT Bugar, maka PT Bugar harus menerbitkan nota retur. Nota retur ini nanti akan mengurangi jumlah pajak keluaran maupun pajak masukannya yang sudah dihitung di atas. Lalu ada juga penghasilan atas proses bisnis instalasi atau inspeksi. Penghasilan pendapatan ya, karena penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan diakui setelah instalasi atau inspeksi selesai. Jadi setelah selesai, kan bisa jadi instalasi atau inspeksi memakan waktu beberapa lama, itu baru diakui pendapatan setelah selesai. Kecuali instalasinya bersifat sederhana, misalnya TV, atau inspeksi hanya dilakukan untuk penentuan akhir atas harga kontrak. Misalnya cuma pengiriman biji besi, gula, atau kacang kedelai. Jadi ini bisa diakui ketika uangnya diterima atau piutangnya diakui seperti itu. Jadi contoh, PT Hadijaya menjual mesin bubut besi kepada suatu bengkel modifikasi sepeda motor. Lalu instalasinya seminggu harus dilakukan oleh mekanik yang terlatih, jadi tidak bisa dilakukan oleh pembeli sendiri. Nah, maka PT Hadijaya itu belum boleh mengakui pendapatan sampai dengan instalasi selesai dilakukan. Di sini juga sama, tidak terdapat perbedaan pengakuan pendapatan komersial dan fiskal, lalu saat utang PPN yaitu pada saat instalasi selesai dilakukan, sama pengakuannya dengan pengakuan pendapatan komersial dan fiskal. Ada lagi penjualan dengan hak untuk pengembalian, right of return. Jadi ada barang-barang tertentu yang ada garansinya gitu ya, bisa dikembalikan dalam periode waktu tertentu. Jika terjadi kondisi tersebut, maka pendapatan itu diakui pada saat pengiriman telah resmi diterima oleh pembeli, atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk pengembalian telah berlalu. Memudahkan, kita pakai contoh misalnya PT COVID menjual ventilator dengan teknologi baru untuk menanggulangi COVID-19 kepada Rumah Sakit Waluyo. Nah, ini sebenarnya ventilator ini sudah dapat izin dan dijual kepada beberapa rumah sakit sebagai sampel. Jadi ini barang baru ya. Ketika barang baru dan belum banyak beredar di pasaran, maka ada garansi di situ kalau ada resiko kegagalan pada produk. Nah, karena terdapat resiko, maka COVID memberikan garansi kepada Rumah Sakit Waluyo untuk mengembalikan barang dan mendapat penggantian uang penuh apabila terjadi kerusakan dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, PT COVID ini tidak boleh mengakui pendapatan pada saat barang dikirimkan, walaupun sesuai dengan definisi atau syarat-syarat pendapatan itu diakui ya, tapi jika ada kejadian seperti ini, maka karena ada ketidakpastian tadi, maka pendapatan diakui ketika barang telah dikirimkan dan batas waktu klaim telah terlewati. Jadi kita tunggu dulu sampai 3 bulan, ketika Rumah Sakit Waluyo tidak mengembalikan ventilator itu, baru kita catat sebagai pendapatan. Lalu ada juga istilahnya layaway sales, yaitu barang akan dikirimkan jika pembeli telah melakukan pembayaran terakhir pada suatu rangkaian cicilan. Ini beda dengan penjualan secara cicilan ya, namanya layaway sales, dan ini biasanya sudah ada perjanjian di depan. Pendapatan itu diakui pada saat barang dikirimkan, kecuali mungkin berdasarkan pengalaman sudah berkali-kali bertransaksi, menunjukkan semua penjualan terrealisasi, jadi selama ini tidak pernah terjadi gagal bayar, maka pendapatan dapat diakui ketika setoran signifikan diterima atas setoran signifikan diterima atas barang yang dikirimkan. Nah, masalahnya adalah tidak ada definisi yang jelas dari signifikan ini. Kita bisa juga paling gampang ada signifikan itu di atas 50% kan, 51% sudah bisa diakui sebagai signifikan, tapi kembali tidak ada
konsensus internasional mengenai, enggak deh, ini PSAK berarti Indonesia ya. Tidak ada konsensus di Indonesia mengenai definisi signifikan itu berapa sih sebenarnya gitu. Nah, contoh, jadi Sanggar Finance menjual sepeda motor dengan cara kredit cicilan, tapi perjanjiannya adalah barang akan dikirimkan kepada pembeli saat pembayaran terakhir cicilan telah diterima. Memang nggak masuk akal sih, biasanya motor aja kita DP aja sudah langsung bisa dibawa pulang, tapi seperti itu perjanjiannya. Lalu PT Sanggar Finance ini ada satu pelanggan yang sudah berkali-kali membeli dari PT Sanggar Finance ini dan tidak pernah terlambat melakukan pembayaran cicilan dan bahkan dia tidak pernah yang namanya gagal bayar. Nah, pengusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat cicilan mencapai 75%, karena di atas 50% sudah bisa dianggap sebagai signifikan, tapi kembali persentase ini dikembalikan kepada perusahaan. Lalu ada juga penjualan cicilan. Kalau penjualan cicilan adalah pendapatan diatribusikan pada harga jual diakui pada saat tanggal penjualan. Jadi ya, tiap ada cicilan diakui sebagai penghasilan, pendapatan. Harga jual itu nilai kini dari penjualan, lalu bunga diakui sebagai pendapatan. Karena cicilan biasanya ada bunga, di situ bunga diakui sebagai pendapatan sendiri, terpisah dari pendapatan atas penjualan barang itu, diakui dengan sebagai pendapatan dengan metode bunga efektif pada saat diterimanya bunga. Jadi memang sudah dikunci kalau nggak salah di PSAK itu menggunakan bunga efektif. Ada juga penjualan dengan pembayaran yang seluruh atau sebagian dari pembayarannya diterima di muka. DP tadi misalnya. Misalnya pemesanan ketika pembayaran seluruhnya atau parsial yang diterima di muka atas barang yang tidak dimiliki dalam persediaan. Mungkin teman-teman familiar ketika kita mau beli mobil baru yang belum diproduksi bahkan pada saat itu, atau motor yang baru keluar, baru launching gitu kan, itu otomatis kita biasanya sudah bayar DP dulu, nanti barangnya baru dikirim berbulan-bulan kemudian. Nah, pendapatan ini akan diakui pada saat barang itu dikirimkan ke pembeli. Yaitu walaupun sudah diterima pembayaran di muka beberapa persen atau mungkin seluruhnya bahkan sudah di depan, tapi pendapatan baru bisa diakui pada saat barang dikirimkan ke pembeli. Ada juga penjualan kepada distributor, dealer, agen, atau pihak lain. Nah, ini biasanya diakui ketika manfaat dan risiko kepemilikan telah beralih. Terus, namun ketika secara substansi pembeli bertindak sebagai agen, penjualan tersebut diperlakukan sebagai penjualan konsinyasi seperti yang tadi kita bahas di depan. Lalu ada juga yang namanya cash on delivery, teman-teman yang belanja online tentu familiar dengan istilah ini, maka pendapatan diakui jika pengiriman telah dilakukan. Jadi barangnya sudah sampai di tempat pembeli dan bekas diterima oleh penjual pada saat itu. Lalu ada juga langganan publikasi seperti misalnya langganan subscription ya, kalau publikasi seperti itu, misalnya langganan koran dan lain sebagainya, itu diakui atas dasar garis lurus selama periode. Jadi misalnya teman-teman langganan selama 1 tahun, jadi pendapatan diakui selama periode. Misalnya per bulan diakui, berarti dari jumlah total yang dibayarkan dibagi 12, seperti itu. Jadi atas dasar garis lurus. Tapi jika ada beda harga atau beda jumlah dari waktu ke waktu, dari di bulan Januari sama di bulan Februari beda dan lain sebagainya, maka diakui atas dasar penjualan yang dikirimkan ya. Kalau memang beda berarti diakui, tapi nilai total semuanya biasanya akan tetap sama. Lalu ada juga sell with buyback. Ini teman-teman yang suka nonton bola dan mengikuti berita bola sangat familiar gitu ya. Jadi ketika ada sebuah kesebelasan menjual pemain mudanya, lalu nanti dalam periode 2 tahun mereka punya hak untuk membeli kembali. Ini mirip-mirip seperti itu. Jadi penjual secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari. Tapi kalau ini dikunci ya, bisa dikunci bisa enggak. Jadi misalnya memiliki opsi beli untuk membeli kembali. Jadi kalau dia exercise atau menggunakan haknya untuk membeli, berarti si pembeli itu harus menjual gitu. Lalu pembeli memberi opsi jual yang mensyaratkan pembelian kembali oleh penjual atas barang tersebut. Kalau pembeli yang punya opsi jual, berarti ketika pembeli pengen menjual kembali, si penjual awalnya itu harus mau membeli gitu. Lalu pendapatan diakui ketika secara substansi penjual telah mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan. Dan jika penjual mempertahankan manfaat dan risiko perjanjian pendanaan, maka tidak menimbulkan pendapatan. Contoh saja biar lebih mudah. Jadi ada PT jual mahal menjual barang kepada PT beli murah sebesar 150 juta, harga perolehan sebesar 135 juta.
Jual mahal, setuju untuk membeli kembali pada akhir tahun kedua dengan harga pasar saat itu. Harga pasar ya. Nah, PT beli murah membayar full dari harga yang ditawarkan PT jual mahal, yaitu 150 juta, dan berdasarkan kontrak tidak terdapat pembatasan bagi PT jual mahal dalam memanfaatkan barang yang dibeli selama 2 tahun tersebut dan setelahnya. Nah, maka atas transaksi jual dan beli kembali sell buyback tadi, syarat dan ketentuan pada kontrak harus dianalisis untuk meyakini substansi apakah ketika dialihkan barangnya itu tadi, itu sudah mengalihkan manfaat kepemilikan dan risiko kepada pembeli. Kalau dalam contohnya tadi, itu sudah. Kenapa? Karena manfaat, karena PT beli murah mencatat sebesar harga pasar pada saat pembelian kembali. Jadi, tidak diikat harga di awal, nanti akan ikut harga di 2 tahun lagi misalnya. Nah, itu karena sudah seperti itu, maka sudah diindikasikan bahwa manfaat dan resiko itu sudah beralih. Dan sudah bisa diakui otomatis pendapatannya. Oke, lalu kita tadi bicara mengenai penjualan barang semua tadi ya, dan ini ada juga pendapatan terkait dengan penyerahan jasa. Nah, ini juga sama kumulatif, jadi pendapatan atas penyerahan jasa itu diakui jika pertama jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, lalu manfaat ekonomi itu diperoleh, lalu tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal, dan biaya dapat diukur dengan andal. Mirip sih sebenarnya, cuma poinnya lebih sedikit saja. Jadi, atas penyerahan jasa ini estimasi andal itu yang tadi dibilang ya, yang dimaksud andal itu seperti apa, biasanya diperoleh setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain mengenai misalnya hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum, jadi ada kontrak sih sebenarnya. Lalu imbalan yang dipertukarkan dan ada cara dan persyaratan penyelesaian. Sementara untuk metode penentuan tingkat penyelesaian di poin C itu bisa melalui survei pekerjaan, persentase jasa yang telah dilakukan, atau persentase biaya yang timbul. Contoh, apa aja? Cukup banyak nih di PSAK 23, ada 10, ada instalasi, imbalan jasa yang termasuk dalam harga produk, ada komisi iklan, komisi agen asuransi, imbalan jasa keuangan, admisi, pendidikan, inisiasi penerimaan dan keanggotaan, sampai dengan imbalan dari pengembangan piranti lunak yang sesuai kebutuhan, by request maksudnya. Setelah kita bahas mengenai penyerahan barang, penjualan barang, penyerahan jasa, maka ada juga pendapatan lainnya. Apa saja? Pertama, bunga. Bunga itu diakui selama periode penyediaan jasa dan menggunakan suku bunga efektif sesuai dengan PSAK. Lalu royalti diakui dengan dasar akrual sesuai substansi perjanjiannya. Jadi diamortisasi. Ya kan royalti biasanya lintas tahun gitu ya. Jadi diamortisasi, umumnya menggunakan garis lurus. Lalu dividen. Dividen itu diakui ketika dividen itu diumumkan, diakui oleh pemegang saham. Lalu aset biologis itu diakui ketika aset biologis itu tumbuh. Lalu kontrak jangka panjang, biasanya multi years, itu berdasarkan basis penyelesaian produksi. Ada contohnya. Lalu ada prinsipal dengan agen, apa bedanya? Nah, kalau karakter dari prinsipal atau yang utama gitu ya, penyedia jasa utama atau pemilik barang ya, biasanya penjual pemilik barang ya, karakternya apa saja? Pertama, bertanggung jawab dalam menyediakan barang atau jasa, lalu menanggung risiko atas persediaan, jadi dia punya persediaan di situ, berwenang menetapkan harga, lalu menanggung risiko kredit, misalnya kredit macet dan lain sebagainya. Lalu sementara kalau agen hanya sebatas komisi saja dan tidak masuk dalam karakteristik itu tadi. Itu intermezzonya. Lalu ada contoh penyerahan jasa di sini. Pada tahun 2018 PT Gerak Cepat berhasil memenangkan tender penyediaan jasa pembekalan SDM di perusahaan PMA, nilai kontrak 675, nilai kontraknya 675 dengan masa penyediaan jasa selama 3 tahun, multi years ya, dimulai dari tahun 2019 ke depan. Nah, seperti yang tadi saya back dulu sebentar, di sini adalah poin 5, basis penyelesaian produksi, di mana ketika adanya kontrak jangka panjang, maka pendapatan per tahun diakui berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Rumusnya adalah tingkat penyelesaian itu adalah cost yang terjadi sampai dengan di tahun itu dibagi dengan estimasi
total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kontrak itu. Nah, pendapatan diakui, maka yang pendapatan yang diakui adalah total pendapatan yang dijanjikan, yang 475 itu, dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Contohnya seperti itu. Jadi, biaya yang dikeluarkan 150 juta di tahun 2019, 437 juta ini real ya, tahun 2020, 607, 500 di tahun 2021. Perkiraan biayanya otomatis beda. Perkiraan biaya waktu di 2009 cuma diperkirakan untuk menyelesaikan cuma butuh 450 lagi, sehingga totalnya hanya 600. Sementara tahun 2020 diperkirakan membutuhkan 171, sehingga naik perkiraan total biaya kontraknya 607, 500. Di 2021 keluar semua 607, 500, sehingga sama dengan perkiraan total biaya kontrak. Ini bisa jadi dan sangat mungkin di dunia nyata itu terjadi bahwa di perkiraan total biaya kontrak tiap tahunnya ini berbeda. Nah, estimasinya adalah 25%, yaitu 150 yang sudah dikeluarkan dibagi dengan 600. Sementara tahun 2020 penyelesaiannya 72%, 437 dibagi 600, 7.500, sementara 2021 100%. Ini bukan harga kontrak ini, yang ini biaya menurut kontrak, yaitu 607, 500. Lalu pendapatan yang bisa diakui adalah 25% ini dikalikan dengan nilai kontrak. Nilai kontraknya itu 675 juta, sehingga ketemu 168.750. Begitu juga tahun 2020, diakui 72%, dikalikan dengan totalnya 675, ketemu 72%, dan ini juga 100%. Gitu. Sehingga total pendapatan bisa diakui 675. Tentunya pendapatan itu harus dikurangi dengan sudah diakui tahun sebelumnya, di mana tahun 2019 belum ada, sehingga di tahun 2020 itu yang dikurangi adalah pendapatannya sudah diakui 2019, begitu juga tahun 2021. Sehingga pendapatan yang diakui pada tahun-tahun tersebut untuk 2019 besar 168, tahun 2020 317 jutaan, lalu tahun 2021 189 juta. Lalu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan di atas ini, yaitu 150 juta, lalu di sini 287, yaitu 437 dikurangi 150, dan di sini 170, yaitu 607 dikurangi ini. Nah, ketemulah penghasilan yang diakui tahun itu berapa. Jurnalnya seperti apa, jurnalnya seperti ini, nanti teman-teman, ini default ya, jadi memang tinggal dicontoh saja, seperti ini. Jadi misalnya, ini untuk pengakuan biayanya, kontrak penyelesaian pada kas ketika membayar biaya. Lalu di sini sesuai kontrak, pengakuan penghasilan sesuai kontrak, ya sesuai kontrak itu piutang diakui 135, tapi ternyata kasnya hanya 112, gitu sampai dengan kontrak tahun 2010 ya, salah kayak tahunnya, tahun 2019, 2020, 2021 tadi. Lalu ini pengakuan pendapatan per tahunnya seperti ini, jadi kontrak, di debit ada kontrak dalam penyelesaian, lalu bebannya berapa, lalu pendapatan kontrak berapa, seperti itu. Per tahun juga seperti itu, lalu di akhir tahun, di akhir periode dari kontrak diakui dibalik tagihan atas kontrak dengan kontrak dalam penyelesaian, sehingga dua saldo, yaitu saldo tagihan atas kontrak dan kontrak dalam penyelesaian ini menjadi nol dua-duanya. Itu tadi untuk penghasilan menurut akuntansi. Lalu selanjutnya kita akan membahas penghasilan menurut perpajakan. Saya izin minum dulu sebentar karena cukup berat bahasannya.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sebentar. Oke, penghasilan menurut perpajakan. Apa itu penghasilan? Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ini definisi yang lama ya teman-teman. Kalau nanti, ini yang saya sampaikan ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan ya. Karena nanti ketika itu disahkan dan nomornya sudah keluar, maka nanti pengertian ini bisa berubah. Karena pasal 4 pasal 4 itu merupakan salah satu pasal Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita boleh bahas di waktu sih. Tapi ini karena yang berlaku existing per detik ini masih ini, maka kita pakai ini aja dulu ya. Selanjutnya tadi sih, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Seperti teman-teman ketahui, beberapa penghasilan dari luar Indonesia itu ada yang tidak diakui sebagai penghasilan di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dapat dipakai untuk konsumsi, untuk belanja barang atau jasa, atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan untuk membeli aset misalnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nama dan dalam bentuk apapun itu seperti apa. Nah, penghasilan ini terdiri dari 3 sebenarnya, atau 2 deh, dibagi 2 dulu. Pertama dibagi apakah itu penghasilan itu menjadi objek pajak atau tidak menjadi objek pajak. Yang menjadi objek pajak itu dibagi menjadi 2, yang tidak bersifat final atau yang bersifat final. Yang bukan bersifat final itu ada di 4 ayat 1, penghasilan yang dikategorikan sebagai penghasilan final di pasal 4 ayat 2, dan yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak di 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu penghasilan yang objek pajak, yang merupakan objek pajak dikenakan tarif berdasarkan tarif umum setelah dihitung dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara ya tentunya. Nanti laba usahanya dikenakan pajak dengan tarif umum. Sementara untuk PPh final atau pajak penghasilan yang bersifat final itu dikenakan pajak dengan tarif khusus dan bersifat final. Ini biasanya dikenakan atas penghasilan bruto. Lalu yang dikecualikan dari pajak penghasilan otomatis tidak digabungkan dengan penghasilan pajak umum, dipisahkan intinya. Ini mengenai pelaporannya, jadi di SPT tahunan itu dipisahkan antara penghasilan yang dikenakan tarif pajak umum atau penghasilan umum pada umumnya. Lalu ada juga penghasilan final, lalu juga ada bukan objek pajak juga tetap dilaporkan di situ, cuma ada kolom terpisah di situ. Cukup banyak, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Intinya penghasilannya dikenakan PPh non final itu ada di 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Itu ada banyak sekali, dari mulai penggantian imbalan bla 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 sampai dengan sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di situ. Intinya adalah seluruh penghasilan existing ya, kembali yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, bukan Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah seluruh penghasilan dengan nama atau bentuk apapun, semuanya. Dari manapun, worldwide income ya, dari seluruh dunia intinya. Kecuali yang dikenakan final dan bukan objek pajak. Jadi yang ini apa ya istilahnya kalau di kita itu positive list kali ya, atau negative list ya. Pokoknya semua penghasilan selain penghasilan final dan bukan objek. Jadi penekanannya di situ. Jadi tidak terbatas pada ini saja. Karena bisa jadi bentuk nama dan bentuknya bisa aja lain. Ternyata masih banyak tadi, berapa baru sampai sampai S tuh, sampai surplus Bank Indonesia itu juga masih termasuk dalam pengertian penghasilan yang dikenakan non final. Sementara apa yang dikenakan oleh penghasilan yang dikenakan final ini juga bisa berkembang terus, yaitu diatur di pasal 4 ayat 2 dan juga pasal 15 pembayaran penerbangan dalam negeri. Lalu ada juga di pasal 17 ayat 2C, yaitu dividen yang diterima oleh orang pribadi di dalam negeri. Ada 3 pasal yang mengatur mengenai pajak PPh final itu, mulai dari bunga deposito sampai dengan penghasilan untuk perusahaan pelayaran penerbangan kemitraan dalam bentuk
build operate transfer ini pasal 15. Lalu yang E, dividen yang diterima oleh WPOPDN itu pasal 17 ayat 2C. Lalu selain itu di pasal 4 ayat 2. Biasanya itu diatur dengan aturan turunan. Bisa jadi diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, Perdirjen, dan sebagainya. Lalu yang bukan objek pajak apa saja? Ada di pasal 4 ayat 3 dari bantuan sampai dengan sampai dengan imbalan. Masih banyak lagi sih sebenarnya kalau teman-teman baca di pasal ayat 3 huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan. Gitu. Kembali kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada lagi tambahannya seperti dividen yang ditanamkan kembali di Indonesia itu juga termasuk bukan objek pajak sebenarnya. Lalu pembukuan terpisah ini sebenarnya bukan pembukuan terpisah, tapi harus dipisahkan pencatatannya seperti itu. Yaitu yang penghasilannya dikenakan final dan tidak final itu harus dipisahkan gitu loh. Lalu yang menerima penghasilan itu objek atau bukan. Jadi ya 3 hal itu tadi pencatatannya dipisahkan, jangan digabungkan semuanya menjadi penghasilan. Lalu yang mendapatkan atau tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Silakan dibaca. Ini ada ada tarif yang berbeda di situ di pasal 31A antara perusahaan yang memiliki omset tertentu di bawah 4,8 dan di atas 4,8 itu juga harus dipisahkan. Nah, akan tetapi mungkin dalam prosesnya itu ada juga biaya untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan-penghasilan tersebut itu tidak dapat dipisahkan. Misalnya final dan nggak final itu nggak bisa dipisahkan. Maka penghitungan penghasilan kena pajak, untuk menghitung penghasilan kena pajak, biaya-biaya ini pembebanannya dialokasikan secara proporsional. Contohnya gini, misalnya pendapatannya itu ada 100, terdiri dari ada 100 totalnya, final dan non-final misalnya. Terus yang final 80, yang final 80, yang final 20. Maka biayanya itu nanti 80% akan diatribusikan kepada penghasilan yang non-final, sementara yang 20% diatribusikan kepada penghasilan yang final. Seperti itu yang dimaksud dengan proporsional. Kalau bisa dipisahkan lebih baik lagi, cuma kalau nggak bisa dipisahkan, mudahnya seperti itu. Ini contoh ya, contoh soal. Jadi misalnya dibahas satu-satu, jadi misalnya laba PT XYZ itu termasuk dalam pasal berapa gitu ya. Nah, kalau laba tadi juga dibilang, kalau laba masuk dalam 4 ayat 1, masuk dalam penghasilan non-final, bunga deposito masuk dalam penghasilan final, berarti 4 ayat 2, penghasilan sewa ruko masuk dalam penghasilan final. 4 ayat 2 juga, penjualan barang bekas masuk dalam pendapatan biasa atau 4 ayat 1. Lalu hadiah ini juga final, 4 ayat 2. Dividen ini untuk saham kurang dari 25% dianggap sebagai penghasilan biasa, sehingga masuk 4 ayat 1. Keuntungan dari selisih kurs itu masuk ke dalam 4 ayat 1. Penghasilan bunga bukan final, pasal 23, 4 ayat 1 juga, kecuali bunga deposito dari tabungan, dan bunga tabungan dan deposito itu baru di 4 ayat 2. Lalu dividen dengan saham di atas 25% itu termasuk bukan objek pajak, masuk 4 ayat 3. Antara royalti sama seperti bunga, dia masuk ke dalam objek pajak PPh pasal 23, sehingga dalam penghasilan diakui sebagai 4 ayat 1 karena tidak bersifat final. Itu tadi juga bisa teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman, karena ada tugas makalah ya. Ketika ada tugas makalah teman-teman juga bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk membahas gitu ya, misalnya membedah salah satu laporan keuangan perusahaan, nanti di situ teman-teman bisa mendefinisikan penghasilannya apa saja, lalu dikategorikan mana yang penghasilannya berapa, mana yang termasuk pendapatan, mana yang termasuk keuntungan. Juga seperti itu.
Untuk saat ini sih saya nggak akan kasih tugas tambahan dulu deh, karena teman-teman juga ada latihan harian juga kan. Hari ini juga ada latihan nanti akan saya kirimkan di WhatsApp group. Itu saja materinya cukup mudah ya, karena hanya mengulang mungkin sudah pernah dan pasti saya yakin sudah pernah dibahas di mata kuliah pajak penghasilan gitu. Lalu yang untuk pengakuan pendapatan pengakuan penghasilan menurut komersial juga saya yakin juga sudah dibahas di pengantar akuntansi. Itu saja, kita masih mudah-mudah belum terlalu banyak jurnal. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Mau ditanyakan tentang materi ini dulu ya, atau tentang soal-soal yang kemarin sempat teman-teman kerjakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya mengenai slide pertemuan kali ini, bisa di-share gitu, Pak? Bisa, nanti saya share di grup beserta dengan latihan soal untuk minggu ini. Oh, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Siap. Ada yang mau bertanya tentang materi? Mau bertanya, Pak? Siap. Duluan aja, Gus. Mas Ahmad. Iya, Pak. Iya, Kak. Gimana, Ahmad? Mau bertanya tentang kontrak penghasilan atas kontrak. Misalnya kontrak itu nilainya 200 juta untuk 3 tahun. Kan pengakuan pendapatannya itu dilakukan tiap tahunnya, Bang. Betul. Nah, itu ya, atas pembayaran PPh atau kapan PPh-nya, PPh 21-nya terutang, apakah dia mengikuti kapan dia mengakui pendapatan atau pada saat dia menerima uang atas nilai kontrak di awal kontrak, yaitu 200 juta. Oke. Sama halnya dengan komersial kalau untuk hal ini. Jadi untuk pengakuan pendapatan menurut fiskal, menurut pajak itu sama. Jadi diakui berdasarkan tingkat penyelesaian atau apapun metode yang digunakan ya. Jadi dibagi selama 3 tahun itu. Jadi tidak diakui di depan semuanya atau di belakang semuanya. Gitu, Ahmad. Bang. Siap. Ada lagi? Izin bertanya, Bang. Oke, silakan Gus. Terkait penghasilan menurut perpajakan, itu kan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dan di penjelasannya juga dijelaskan contoh-contohnya itu yang telah disebutkan, dimaksudkan untuk memperjelas pengertian penghasilan yang luas dan tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud. Kalau begitu, contohnya kalau misal seperti cashback gitu Bang, dari kayak e-commerce atau enggak dari e-wallet kayak gitu, misalnya kayak OVO itu kan kalau kita belanja di Tokopedia suka ada cashback berupa OVO Point. Nah, OVO Point ini itu bisa dipakai buat belanja juga. Atau semisal GoPay. GoPay ini juga ada banyak program cashback. Shopee juga ada cashback koin Shopee yang bisa buat belanja juga. Nah, cashback seperti itu tuh bisa dikategorikan sebagai penghasilan yang bisa dipajakin nggak sih, Bang? Kalau penghasilan kan berarti sebagai saya misalnya ya, saya yang punya akun GoPay atau akun ShopeePay atau akun itu ya, sebenarnya bukan diakui sebagai penghasilan sih Gus, tapi gini, itu sebagai potongan jatuhnya. Jadi misalnya, sebagai potongan. Jadi ketika saya membeli barang, seperti tadi sih contohnya, jadi yang diakui adalah sebesar selisihnya. Jadi ketika saya membeli barang 100, lalu saya mendapatkan cashback 50, maka yang saya akui sebagai pembelian sebenarnya adalah 50, bukan 100. Sebenarnya sama aja jatuhnya ketika kamu hitung, misalnya kamu akui pembeliannya sebesar 100, lalu yang 50 kamu dapat cashback dari Shopee, itu diakui sebagai sebagai penghasilan. Sebenarnya sama aja, tapi normalnya sih sebenarnya itu dihitung sebagai potongan harga saja sih. Jadi beban pembelian yang saya akui nanti hanya separuhnya saja. Kayak gitu, Gus. Oke, makasih Bang. Yuk.
Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan Pak, kalau misalnya di game-game gitu kan Pak, biasanya ada barang-barang yang bisa dibeli di dalam game gitu kan Pak. Jadi Pak, kalau misalnya dia pakai currency di dalam game itu, baru dia beli barang di dalam game itu, apa itu bisa dikenakan PPN gitu? Nah, menarik sekali pertanyaannya, masuk ke aturan yang baru namanya PMSE, penjualan melalui saluran elektronik. Itu masuk sekarang kena PPN sekarang. Jadi tapi yang jadi masalah mungkin yang menarik adalah subjek pajaknya ada di mana gitu kan ya. Jadi yang jualan tuh siapa? Karena kan batasan kita untuk bisa mengenakan pajak itu sebenarnya adalah orang atau badan atau makhluk apapun itu harus menjadi subjek pajak baru kita bisa kenakan dia sebagai baru bisa objek pajak itu kita kenakan gitu. Nah, yang menarik itu sih, itu masuk ke dalam, mungkin kalau teman-teman familiar itu kemarin tahun ini, di awal tahun ini ada Perpu 1 atau yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 di tahun 2020. Itu salah satunya mengatur mengenai pajak digital, dan itu termasuk dalam produk digital yang dikenakan pajak. Dan di situ juga mungkin kalau teman-teman ngikutin sekarang juga ada sekitar 27 ya. Ada sekitar 27 pemungut, ada juga gamers, ada juga Spotify dan lain sebagainya. Jadi Spotify itu juga karena ada subscription based juga, jadi dia ditetapkan sebagai pemungut PPN di situ. Jadi ya jawabannya kalau sekarang kena, kalau tanyanya tahun lalu belum kena. Gitu. Ada lagi? Boleh deh Pak, satu lagi. Kalau misalnya tentang mengenai judi online tuh Pak, gimana ya? Judi online? Gimana tuh? Apa itu bisa di penghasilan yang dikenakan pajak gitu? Oke, menarik sekali sih. Jadi kalau penghasilan menurut pajak itu yang dikunci adalah selama penghasilan itu tidak termasuk dalam penghasilan yang dikategorikan sebagai penghasilan final atau penghasilan yang bukan objek, maka masuk sebenarnya dalam pengertian penghasilan yang dikenakan pajak. Sama aja sih kamu naik di judi online, gimana kalau orang jualan narkoba, gimana kalau orang menyelundupkan barang, itu semua penghasilan. Kita kalau dalam kacamata perpajakan, kita nggak peduli sumber dan duitnya dari mana, tapi selama dia tidak masuk dalam kategori penghasilan final dan bukan penghasilan pajak yang sudah dikunci list jenis penghasilannya, maka itu masuk penghasilan. Seperti itu. Ada lagi? Ada. Silakan kalau mau ditanyakan. Masih jam 8 loh, waktu kita masih sampai setengah 9. Kalau nggak ada, saya utang menjelaskan satu hal sih sebenarnya kemarin. Masalah tax avoidance sama tax planning ya. Teman-teman berminat, saya tambahkan penjelasan, tapi ini kembali di luar konteks ya, di luar konteks dari pembahasan kita mengenai akuntansi perpajakan sih. Kalau tertarik, boleh saya minta waktunya sebentar untuk menjelaskan itu. Tapi diprioritaskan kalau ada yang mau nanya masalah materi dulu sih. Masih ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Oke. Mbak Firsta. Ini nggak ada pembahasan yang soal kemarin itu, Pak. Pembahasan, iya kan tadi saya tanya. Soalnya Ada yang saya mau masih ditanyakan? bingung ya. Ditanyakan aja nomor Yang berapa kita bagian bahas. bawah-bawah. Ini tak tampilin deh, nomor berapa? Nanti tak tampilin soalnya di sini. Yang nomor 19, Pak. 19.
yang minggu lalu kan? Ya, oke. Besarnya PPh terutang CV Sugih untuk tahun 2013 adalah 1,25 miliar. Jika jumlah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain 650 juta dan jumlah PPh pasal 25 yang dibayar sendiri sebesar 800 juta. Dari pernyataan berikut mana yang benar? Jadi pertama adalah oke. Jadi gini, PPh terutang 1,25 PPh terutang 1,25 M itu kan harus boleh sih sebenarnya, bukan harus, dikurangi oleh kredit pajak. Kredit pajak itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain, PPh pasal 21, 22, 23 dan lain sebagainya. Lalu PPh yang dibayar sendiri dalam bentuk angsuran pasal 25. Berarti PPh pasal 29 itu ngitungnya adalah 1.250 miliar dikurangi dengan 650 juta, which is 600 juta, lalu dikurangi dengan PPh pasal 25-nya 800 juta. Maka hasilnya apa? 600 dikurangi 800, ada lebih bayar ya. Jadi kredit pajaknya lebih besar daripada kredit pajaknya lebih besar daripada PPh terutangnya. Itu kondisi yang kita sebut sebagai SPT atau surat pemberitahuannya lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar, maka CV Sugih ini mencatatkan pasal 29 itu sebagai piutang pajak. Karena lebih bayar ini boleh diminta kembali dalam bentuk restitusi. Diminta kembali kelebihannya. Maka jawabannya adalah C. Jadi CV Sugih mencatat debit piutang PPh pasal 29 sebesar 200 juta. Gitu. Ada lagi? Gimana Mbak Versta? Oke, Pak. Baik, Pak. Ada lagi? Gimana? Siap. Terus yang nomor 20 itu masih bingung, Pak. Yang Nomor menyumbangkan. 20. CV Kurnia, PKP, distributor AC. Dia menyumbangkan 3 unit AC kepada sekolah menengah. Harga jualnya per AC-nya 10 juta, harga pokoknya 6 juta. Maka yang dicatatkan adalah yang mana? Mengkreditkan akun persediaan barang dagang 600 juta. 600.000. Tentu tidak. Karena akun persediaan barang dagangan yang harus dikreditkan sebesar 6 juta, karena harga pokoknya 6 juta. Mendebit akun PPN pajak masukan sebesar 600.000, 10%. Kita simpan dulu. Mendebit akun beban sumbangan sebesar 6 juta. Lalu kita simpan dulu juga. Mendebit akun beban sumbangan sebesar 6.600.000 jelas tidak, karena pajak tidak pernah masuk ke dalam akun itu. Berarti jawabannya di antara B sama C. Jawabannya adalah mendebit akun beban sumbangan sebesar harga pokoknya 6 juta. Gitu. Oh, jadi bebannya justru bertambah ya, Pak, nanti? Iya betul. Ketika beban itu kan menambah kalau akun bertambah, kalau akun beban bertambah itu kan ada di debit. Tapi itu secara komersial ya, makanya kita cek dulu secara fiskalnya. Secara fiskal ini masuk dalam penyerahan PPN cuma-cuma. Sebentar, saya cek sebentar.
Ya, betul. Jawabannya masih ada di mendebit beban sumbangan. Karena PPN pajak masukan itu seharusnya kalaupun ada, itu besarnya adalah sesuai dengan harga jualnya dia otomatis. Sesuai dengan harga belinya dia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Mau tanya lagi, Bang. Soal akun piutang PPH 29. Oke, gimana? Apakah pada saat perusahaan melakukan restitusi atau melakukan pengalihan kredit, itu akun piutang PPH 29-nya itu terpengaruh juga? Apakah ikut Gimana maksudnya? Maksudnya akun piutang PPH 29 itu ikut terkredit pada saat restitusi atau gimana? Betul, tapi kan nanti tentunya ada proses ya restitusi. Kalau memang katakanlah kita case-nya itu kita anggap dia katakanlah tadi soal tadi ya ada 200 juta untuk piutang PPH pasal 200 juta kan dilakukan pemeriksaan, terus pemeriksaan memang untuk dikembalikan sebesar 200 juta. Maka pada saat pengembalian, pada saat surat semua proses berlalu lalu duit yang dikembalikan itu kan dikembalikan tentunya dalam bentuk tunai ya, atau ditransfer dan sebagainya dalam bentuk tunai. Maka ketika terjadi pengembalian itu jurnal tadi dibalik, jadi kas pada piutang PPH pasal 29 200 juta. Jadi kan tadi akun awalnya di akhir ketika tertimbul ketika timbul lebih bayar, ketika wajib pajak melaporkan SPT-nya, ketika timbul lebih bayar diakui sebagai piutang biasanya di tanggal 30 April ketika batas akhir penyampaian SPT tahunan PPH Badan. Lalu pemeriksaannya nanti akan bertahan terus tuh, karena pemeriksaan biasanya lebih dari setahun 2 tahun, maka akan akun piutang pajak 200 juta itu akan terus berada di neraca sampai dengan ketika dikembalikan baru tuh dibalik kas pada piutang pajak tahun piutang pajak pasal 29 sebesar 200 juta gitu. Nah, biarpun saat pengalihan ke tahun selanjutnya, itu kan ke bawah terus akun piutang itu sampai dengan piutang itu direstitusikan. Itu bedanya sama PPH dengan PPN sih. Kalau PPN itu bisa dikompensasikan, jadi langsung bisa mengurangi. Jadi misalnya kalau tadi kasusnya misalnya terjadi lebih bayar di masa di masa pajak katakanlah bulan Maret, maka ketika lebih bayar di bulan Maret itu maka bisa langsung buat mengurangi kewajiban PPN di bulan April, itu namanya dikompensasi. Tapi kalau PPH sejauh ini masih dikembalikan. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi bisa sih teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp group. Nah, saya kasih 2 pilihan. Jadi mau bahas yang kemarin masalah tax planning, kayaknya teman-teman kemarin masih bingung apakah tax planning itu boleh dilakukan atau tidak seperti itu. Apakah mau dibahas di sini di Zoom juga, atau kita bahas di WhatsApp group? Di WhatsApp group boleh bahas itu, boleh bahas yang lain juga. Saya kasih pilihan sih karena teman-teman yang ini waktunya teman-teman soalnya. Monggo silakan secara quorum mau seperti apa. Mumpung ada sisa waktu.
Pak, teman-teman yang lain pada setuju diskusi tentang yang tax planning itu di Zoom katanya, Pak. Gitu. Iya. Ada grup tanpa dosen ya. Oke, gini. Oke. Minta waktunya sebentar ya, tapi siapa ini? Vigo ya? Iya, Pak. Ini udah kamu matiin rekamannya? Oke, sebentar Pak, biar saya rekam, matiin dulu. Ya, matiin aja, karena ini di luar konteksnya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu sih, gini terkait tax planning, teman-teman udah pernah dapat pembahasan ini nggak sebelumnya di pajak internasional atau di mata kuliah lain? Atau pernah dengar double Irish Dutch sandwich, single malt di mata kuliah lain? Gimana, Go? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Kayaknya belajar cuma sekedar apa yang ada di buku aja kali, Pak. Oh, pernah dengar tapi ya oke. Oke deh kalau gitu, kalau teman-teman setuju, saya anggap quorum ya. Jadi jangan ada yang merasa, wah kan sebenarnya bisa disudahi ada Zoom-nya gitu ya. Tapi tenang, saya nggak akan lama-lama. Jadi gini ceritanya. Share screen deh, mumpung saya nyiapin bahan kemarin. Gini teman-teman, jadi istilah tax planning, tax avoidance, tax evasion ini memang sayangnya di kita itu hanya dibagi jadi dua. Ini istilah sebenarnya internationally konsensus internasional sebenarnya, cuma sering dipakai di dunia internasional. Di kita which is atau padahal di sini yang dimaksud penghindaran pajak itu adalah tax evasion. Ada juga tax dodging gitu, itu juga masuk tax evasion sebenarnya. Nah makanya kita secara etimologis bahasanya tax planning, tax avoidance, tax evasion ini kita dudukkan dulu perkaranya, apa sih bedanya sebenarnya. Jadi bedanya gini, sumbernya ada di bawah sih, teman-teman juga bisa baca sendiri di situ. Sebenarnya seperti inilah kira-kira bedanya dari tax planning, tax avoidance, tax evasion. Secara nature, tax planning itu legal. Begitu juga tax avoidance sayangnya legal, walaupun bahasanya kelihatannya seram. Kalau tax evasion itu ilegal, jelas gitu. Bedanya antara tax planning dengan tax avoidance adalah niat, ya. Jadi semua dikembalikan kepada niat. Jadi moralnya itu, kalau tax planning itu boleh, literally boleh gitu loh. Kita nggak menganjurkan tapi boleh gitu. Secara moral nggak ada masalah di situ. Sementara tax avoidance itu dianggap immoral gitu karena dia memanfaatkan loophole. Lalu kalau tax evasion itu jelas ilegal, jelas dia siap, immoral juga jelas sudah pasti dan objectionable gitu kan. Lalu motifnya apa? Kalau tax planning itu motifnya adalah saving tax atau menghemat jumlah pajak yang bisa dibayarkan gitu. Jadi dari levelingnya itu mungkin dia katakanlah pajaknya 100, dia menghemat sehingga dia bisa 80. Seperti itu. Dengan skema-skema tertentu tentunya. Kalau tax avoidance itu, dia dodge tax, jadi berusaha menghindari jumlah pajak itu sebesar-besarnya. Jadi misalnya 100 ya, dia kalau bisa bayarnya 30, 20 seperti itu. Nah, sementara tax evasion itu concealing tax, berarti dia berusaha menyembunyikan, berarti kalau katakanlah 100 ya dia 0 harusnya. Itu kalau tax evasion itu seperti itu konsepnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau tax planning nggak ada. Dia literally legal memang. Kalau tax avoidance itu bisa ada deferment of tax liability, ada penundaan atau penangguhan kewajiban pajak nanti di kemudian. Nah, kalau tax evasion jelas karena dia melanggar hukum, dia dapat dikenakan penalti, denda atau bahkan pidana kurungan, pidana penjara. Objektif atau tujuannya apa? Itu yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau tax planning itu untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan mengaplikasikan peraturan dan perundang-undangan. Contohnya gini, tax planning itu paling gampang adalah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang kita punya. Misalnya, kita punya idle cash gitu kan kata perusahaan kan mungkin ada yang idle cash-nya lumayan besar. Nah, di sini perusahaan punya berbagai pilihan untuk menggunakan cash itu kan. Nah,
tax planning itu seperti itu. Jadi kita akan memilih, akan menginvestasikan uang itu di mana jumlah pajak yang dibayarkan paling kecil. Pilihannya misalnya kita taruh ke deposito. Deposito return-nya atau bunganya kan dikenakan 20%. Itu kan lumayan besar. Ada juga pilihan mungkin dia akan naruh di saham. Nah, di situ kan nanti akan dijual berdasarkan capital gain-nya seperti itu. Jadi selain mempertimbangkan return atau imbal balik yang besar, yang paling besar buat perusahaan, juga mempertimbangkan juga otomatis pajak yang dibayarkan. Nanti hitung-hitungan itu mana sih yang lebih menguntungkan perusahaan. Bisa juga perusahaan menanamkan di di saham perusahaan lain gitu sebesar 25%, sehingga kan kalau dividen atas kepemilikan saham di atas 25% kan termasuk bukan objek ya. Jadi di situ juga bisa gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu sehingga jumlah kewajiban pajak atas uang yang mau diinvestasikan itu lebih kecil, itu namanya tax planning. Literally memang secara di kita juga banyak fasilitas-fasilitas dalam tanda kutip ya yang pajaknya itu kecil. Misalnya juga dia juga bisa menginvestasikan itu ke dalam sektor-sektor usaha yang mendapatkan insentif perpajakan misalnya, itu masuk tax planning di situ. Kalau tax avoidance itu apa? Tax avoidance itu tujuannya itu untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan applying the of law. Dia memanfaatkan dia sesuai dengan peraturan sebenarnya, tapi memanfaatkan loophole peraturan. Jadi mungkin nanti akan lebih mudah by case sekali ya, nanti akan saya ceritakan di belakang. Jadi secara aturan itu legal, itu biasanya dilakukan, tax avoidance itu sangat sering dilakukan itu lintas negara. Karena peraturan perpajakan di satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Nah, di situ dia berusaha memanfaatkan loophole itu. Mungkin teman-teman udah pernah dengar masalah transfer pricing di mana ada perusahaan itu membagi-bagi tubuhnya, jadi membagi-bagi grupnya gitu ke perusahaan-perusahaan. Ada juga yang dikategorikan sebagai cost center atau di tempat di mana perusahaan itu menaruh biaya besar banget di suatu negara, tapi di negara lain perusahaan itu mengakui penghasilan yang besar di sana. Biasanya tergantung dari tarif PPh badannya di situ, corporate tax-nya berapa. Kalau corporate tax-nya besar, biasanya di situ sebagai cost center, sementara ketika corporate tax-nya kecil, di situ sebagai revenue center. Seperti itu kira-kira. Jadi dia sesuai dengan peraturan ya, sesuai dengan peraturan, kita tetap patuh terhadap peraturan di otoritas perpajakan itu gitu loh. Cuma skema itu disusun sehingga effective tax rate dari sebuah perusahaan itu bisa jauh di bawah. Effective tax rate itu adalah jumlah pajak yang dibayarkan dibagi dengan penjualan atau penghasilan atau pendapatan usahanya dia. Itu effective tax rate-nya bisa turun, bisa seharusnya dibagi laba, Jadi itu memperkecil itu gitu. Jadi katakanlah let's say seharusnya di Indonesia ini kan tarifnya 25% kemarin ya. Nah, itu dengan skema-skema tax avoidance ini, maka effective tax rate-nya bisa turun. Katakanlah dia harusnya normally dia bayar 25% gitu, dia secara hitung-hitungan dengan skema-skema itu berdasarkan tax avoidance dia bisa sampai 15% saja misalnya. Lalu kalau tax evasion apa? Yaitu mengurangi reduce tax liability by exercising unfair means. Jadi memang melanggar hukum ya. Ya gitulah intinya, penghasilannya nggak diakui lah gitu kan, disembunyikan, tidak dilaporkan di laporan keuangan, itu tax evasion kalau kayak gitu. Atau ditaruh di tempat lain gitu-gitu. Dibolehkan atau enggak? Tax planning itu boleh, tax avoidance boleh, karena kembali boleh atau enggak itu kembali itu secara peraturan atau tidak gitu. Sementara kalau tax evasion jelas karena dia tidak boleh, karena dia jelas melanggar peraturan kayak gitu. Contoh praktek tax avoidance ya, karena kan fokusnya ke situ. Jadi kalau tax planning jelas ya, kalau tax ya, yang paling banyak sih sekarang kalau untuk perusahaan besar itu justru tax avoidance gitu loh. Tax evasion jelas mereka nggak mau meresikokan perusahaan mereka kan, terutama MNC, multinational corporation, MNI lah, multinational enterprise lah gitu, sama aja. Intinya perusahaan multinasional itu banyak melakukan praktek tax avoidance. Ini contohnya nih, selama persentase jumlah pajak yang dibayarkan, ini sebenarnya sangat konservatif hitung-hitungannya.
di mana Silicon Six Company, perusahaan yang berada di Silicon sana, perusahaan besar kita sangat familiar melihat Amazon, nggak tahu sekarang masih terkaya di dunia atau nggak tuh Jeff Bezos. Lalu Facebook, Google, Netflix, Apple, itu percentage of profit paid in cash tax, atau ya intinya pajak yang dibayarkan, total pajak yang dibayarkan itu berkisar 12% sampai 17% gitu ya. Selama 10 tahun terakhir kemarin, 2010 sampai 2019, padahal corporate tax di US sampai dengan 2017 kemarin untuk PPh badannya itu 35%. Berarti kan lebih dari separuhnya sebenarnya penghematan pajak mereka dengan praktek-praktek mereka itu. Nah, padahal sekarang udah diturunkan sih sebenarnya dari 21% gitu kan nanti TCJA, Tax Cut and Job Act tahun 2017 sama Donald Trump kemarin. Nah, ini kenapa saya tadi bilang ini hitung-hitungan yang boleh saya bilang konservatif, karena di berbagai sumber itu banyak yang bilang Google saja itu effective tax rate-nya itu sebenarnya di bawah 10%, dia single digit. Bayangkan, dari 30% tax rate yang seharusnya waktu itu dibayar, dia membayar bahkan di bawah 10%. Nah, mungkin sebagai contoh kasus saya ambil satu aja biar nggak terlalu panjang waktunya. Itu praktek tax avoidance Google yang dikenal dengan istilah double iris death sandwich ini sangat terkenal, tapi sayangnya bagi mereka praktek ini sudah ditutup loophole-nya di tahun 2020 ini. Di tahun 2016 kemarin, tapi berlaku efektifnya 2020 ini. Gini, jadi agak sedikit rumit ini, mungkin saya menjelaskannya sebentar. Gini, jadi double iris death sandwich. Jadi perusahaan Google itu punya parent company kan di US. Jadi perusahaan Google aslinya itu ada di US. Namanya Alphabet Inc. Alphabet Inc. itu membawai Google. Google ini membayar pajak yang cukup tinggi di Amerika, sehingga dia berpikir gimana caranya saya biar nggak membayar pajak di Amerika. Maka Google ini memindahkan, jadi beban biaya, komponen biaya terbesar dari Google itu sebenarnya adalah intellectual property. Jadi Google ini berpikir gitu kan, gimana caranya aku menghasilkan pajaknya. Dia menjual waktu itu intellectual property atau hak untuk menggunakan Google dan semua paten-paten dan lain sebagainya itu ke sebuah perusahaan Irlandia. Jadi dia membuat Google Irlandia 1 katakanlah gitu ya, Ireland 1 lah ini dia bikin di situ. Jadi yang dia mengembangkan paten, terus mengembangkan intangible property itu di Amerika sana, ditransferlah itu ke Google Ireland 1 ini. Nah, lalu tidak hanya berhenti di situ, Google Ireland 1, jadi undang-undang di Ireland itu, which is gini dulu deh. Jadi di Ireland itu pajak penghasilannya, PPh badannya, tarif PPh badannya itu 17,5%, which is sudah separuhnya sendiri daripada US gitu ya, yang 35%. Otomatis dia harusnya untung. Tapi tidak seperti itu aja. Jadi holdingnya, Ireland 1 itu sebenarnya holdingnya yang memegang intellectual property dari Google ini. Sorry, sebentar ada yang keluar kayaknya. Oke, jadi yang memegang intellectual property dari Google ini, dia terregistrasi di Irlandia, tapi dia pengendali sebenarnya itu ada di Bermuda. Nah, sementara menurut kira-kira itulah ya peraturan perpajakannya Irlandia, kalau sebuah perusahaan Irlandia itu pengendali utamanya itu ada di luar Irlandia, apakah di Eropa ataukah apakah di manapun itu, maka meskipun itu perusahaan Irlandia, maka penghitungan pajak penghasilan badannya itu ikut di tempat pengendali utama itu berdomisili. Jadi di sini Irlandia
dia sebenarnya pengendalinya ada di Bermuda dengan berbagai kontrak yang rumit seperti itulah, sehingga pajaknya, penghitung pajak penghasilannya itu ada di Bermuda. Di Bermuda tarif PPh-nya berapa? Kalau teman-teman bisa tahu, bisa tebak mungkin ya sudah ya. PPh badannya tarifnya 0% di sana. Lalu gimana cara dia jual gitu ya? Dia akan menjual ketika konsumen itu membayar ke Google, apakah langsung ke Google yang di sana? Tentu saja tidak. Dia menggunakan skema double iris Dutch Wednesday gini. Terus dia setelah membuat Ireland 2 ini, dia membuat perusahaan Irlandia 1, Ireland 1, dia membuat lagi Ireland 2, lalu dia membuat lagi Netherlands. Nah, mungkin gini, jadi saya ceritakan dari bawah, itu kira-kira gitu ya, transfer intellectual property-nya sampai dia berakhir di Bermuda itu dulu. Jadi, kenapa itu baseline-nya di situ? Karena berarti sebenarnya Google itu pusatnya itu bukan di Amerika sana, pusatnya ada di Bermuda, holdingnya di sana, pemegang intellectual property, pemegang aset paling berharga Google itu adalah Google yang berada di Bermuda sana. Oke, sekarang kita mulai dari bawah. Mulai dari Google ketika mendapatkan penghasilannya. Jadi kan Google itu paling besar penghasilannya itu dari AdSense. Dia punya banyak service sih, dia akan berusaha jasa over the top gitu ya. Penghasilannya bisa AdSense seperti apa, kalau dia pasang iklan gitu ya di Google, maka di situ Google dapat penghasilan. Google juga punya jasa cloud misalnya, di situ juga ada penghasilan dan lain sebagainya. Jadi penghasilan itu dibayarkan oleh pengguna jasa, misalnya dari Indonesia, saya menggunakan jasanya Google, saya bayar itu ke country representatif gitu ya. Jadi Google yang mewadahi pembayaran dari semua dari area yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya kalau di Indonesia itu Google yang berada di Singapura itu membawa Asia Pasifik termasuk Australia. Nah, katakanlah di country-nya kita bayar ke Google di Singapura. Nah, di Singapura itu dia mentransfer ke Irlandia penghasilannya. Tapi selain si Google Singapura ini mentransfer penghasilan di Irlandia, katakanlah sebesar 100 gitu ya. Tapi Google Singapura ini kan juga harus membayarkan namanya intangible property, hak untuk menggunakan nama Google atau semua fasilitas Google itu juga ke tanah Irlandia. Itu kan sebagai pengurang ya, itu pembayarannya dalam bentuk royalti. Jadi katakanlah 100 tadi itu saya membayar penghasilannya, tapi saya juga di Singapura, Google Singapura itu saya juga bisa membebankan royalti katakanlah sebesar 90. Sehingga pajak saya yang dibayarkan katakanlah kasarannya tadi 100 dan biayanya cuma royalti doang, berarti pajak yang dibayarkan cuma 10 saja. Sebenarnya itu. Nah, tapi kan itu dibayarkan ke Irlandia 2. Dia membuat, tadi saya bilang membuat Irlandia 2. Irlandia 2 ini adalah Google yang bertanggung jawab atas operasional Google selain di Amerika, di seluruh dunia selain di Amerika. Di Amerika dia ada sendiri namanya Google Inc. Nah, di Irlandia inilah dia paling besar Google itu. Nah, di sini dia Irlandia ini ketika dia menerima penghasilan gitu ya, dia juga harus membayarkan royalti atas penggunaan nama Google. Katakanlah dia punya penghasilan 100, aku tetap harus bayar 90 itu ke pemegang hak intelektual Google gitu. Nah, pemegang hak intelektual Google di atas Irlandia 2 itu sebenarnya Netherlands. Dia membayarkan royaltinya Irlandia 2 itu ke Netherlands dulu. Nah, di Netherlands royalti mungkin teman-teman juga sudah belajar, nanti juga akan belajar juga. Royalti itu kan subject to withholding tax ya. Merupakan objek pajak PPh, pemotongan pemungutan kalau di Indonesia ini pasal 23. Nah, selain dia membayarkan royalti yang merupakan penghasilannya Netherlands itu, dia juga harus memotong pajak penghasilan otomatis kan. Nah, pajak penghasilan itu kan nanti juga dihitung semua sehingga menjadi effective tax rate ya. Dan penghasilan dan pintarnya Google ini ketika dia mentransfer royalti atau membayarkan royalti ke Netherlands itu tidak kena pajak penghasilan
atas royalti itu. Kenapa begitu? Karena undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan di Nederland atau di Belanda itu bilang perusahaan Belanda yang menerima ngelihatnya dari Irlandia. Jadi Irlandia, undang-undang perpajakan di Irlandia itu bilang ketika perusahaan Irlandia melakukan transfer berupa royalti ke perusahaan di Eropa, di Uni Eropa, Belanda kan termasuk perusahaan Uni Eropa, maka tidak perlu penghasilan royalti itu tidak dipungut pajak pemotongan pemungutan pasal 23 kalau di Indonesia. Jadi kalau Google Ireland itu mentransfer royalti ke Netherlands itu nggak ada pajaknya, intinya gitu. Aturan di Irlandia seperti itu. Sementara kalau Irlandia 2 itu mentransfer ke Irlandia 1, jadi mentransfer ke mereka sendiri, itu masih kena. Kalau nggak salah besarnya 5%. Masih kena. Sementara tarif sebenarnya pajak penghasilan atas royalti di Irlandia itu 20% sebenarnya. Tapi kalau antar Irlandia sepertinya mereka 5%. Sementara kalau Irlandia mentransfer ke Uni Eropa, itu nggak kena pajak. Kalau dia transfer ke Amerika, dia kena 20%. Seperti itu kira-kira. Makanya dia transfer ke Nederland. Nah, ke Belanda itu juga, dia sama juga. Dia ketika mendapatkan penghasilan royalti itu, dia membypass gitu ya. Jadi penghasilan yang terima 90 di-bypass karena dia sebenarnya, kalau nggak salah Google di Belanda ini cuma berisi 5 orang saja, 5 orang pegawai saja. Dan dia langsung membypass tuh. 90 itu dia bayarkan lagi karena dia sebenarnya hanya memegang hak doang di bawah Ireland 1 sebenarnya. Dia membypass saja 90 itu dibayarkan seutuhnya ke Irlandia 1, tentunya setelah dikurangi biaya-biaya yang nggak signifikan, biaya-biaya penggaji 5 orang dan operasional kantor. Itu di-bypass, dibayarkan ke Irlandia 1. Nah, ada juga aturan di Belanda gitu ya. Jadi ketika dia membayarkan royalti, ini kalau di Belanda itu bilangnya royalti, itu tidak kena pajak penghasilan. Ya, jadi dia mentransfer ke Irlandia itu tidak kena pajak penghasilan. Nah, terus Irlandia 1 ini berkedudukan, meskipun namanya Irlandia 1, tapi dia sebenarnya berkedudukan di Bermuda. Jadi dia yang menerima, jadi katakanlah tadi kita turun lagi ya, dari country A dia membayar 90 ke Irlandia 2. Irlandia 2 itu cuma membypass yang 90, karena royalti itu pemegangnya kan Irlandia 1. Maka ketika country A itu membayarkan membayarkan royalti 90 ke Irlandia 2, dia meneruskan tuh 90 tadi ke Belanda. Belanda juga gitu, bukan saya sebenarnya pemegang haknya, saya teruskan lagi ke Irlandia 1. Nah, Irlandia 1 inilah yang mengakui pendapatan royalti sebesar 90 tadi dari 100 totalnya. Nah, 90 itu karena Irlandia 1 berkedudukan di Bermuda, maka penghasilan 90 itu dikenakan tarif 0% untuk PPh badannya. Sehingga dia nggak perlu bayar pajak sama sekali atas penghasilan 90. Jika tidak ada praktek ini, misalnya country A ini berdiri sendiri ya, jadi Google Singapura katakanlah, itu ketika mendapatkan penghasilan dari Asia Pasifik misalnya dari Indonesia salah satunya, dia harusnya kena PPh badan PPh badan tarifnya itu 17% kalau di Singapura. Nah, karena membypass itu dia otomatis hanya membayar PPh badan yang sedikit karena sebagian besar penghasilannya itu diteruskan ke Irlandia 1. Ke Irlandia 2, sorry. Nah, sebenarnya kalau berarti di Irlandia 2 itu juga sudah cukup murah karena tarif PPh badan mereka cuma 17% sebenarnya. Tapi dia membypass lagi ke Netherlands sampai dengan ke Irlandia 1, sehingga di Irlandia 1 itu dia nggak perlu bayar pajak penghasilan sama sekali. Dengan skema kayak gini, maka secara legal, karena mereka bermain dengan peraturan, secara legal itu jumlah pajak yang dibayarkan oleh mereka menjadi sangat kecil. Karena kan hanya selisihnya aja seperti tadi country A, dari 100, 10. Karena 100 itu terdiri dari 100 penghasilan dan 90 royalti gitu ya. Nah, dia cukup bayar 10 kali 17%. Di Irlandia 2 juga gitu, dari 90 dia teruskan 89 katakanlah. Jadi 80 ini dia coba bayar 1 saja, 1 dikali 17,5%. Di Netherlands seperti itu, bahkan di Netherlands ekstrim sekali, itu cuma dari 89 yang dikirimkan Irlandia 2, dia bisa 88,9. Jadi 0,1 doang di Irlandia, diteruskan ke Irlandia 1 gitu. Di situ dia nggak kena pajak sama sekali di Irlandia 1. Kira-kira seperti itu namanya double Irish Dutch sandwich gitu kan. Dan ini
di Irlandia itu legal karena dengan kayak gini, kenapa Irlandia membolehkan aturan-aturan seperti ini ya? Karena kuncinya sebenarnya ada di Irlandia. Karena dengan seperti ini, maka banyak perusahaan-perusahaan internasional itu, perusahaan-perusahaan multinasional yang gede itu, mereka membuat kantor pusat untuk penjualan di luar Amerikanya itu di Irlandia. Dengan gitu kan FDI masuk ya, investasi masuk ke Irlandia. Di situ juga menciptakan lapangan kerja baru, di situ juga menggunakan menggerakkan ekonomi yang ada di situ. Maka dia memang dengan sengaja menciptakan ini untuk menarik itu. Tapi sayangnya loop hole seperti inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan internasional untuk menghasilkan pajaknya. Dengan kayak gini, maka Google itu tax rate-nya benar-benar sangat kecil. Ini namanya tax avoidance. Legal. Literally legal. Karena dia bermain di peraturan dan tidak ada satupun peraturan yang dilanggar. Tapi apakah ini, secara moral boleh? Ya itu kembali gitu kan. Menurut Google, boleh-boleh saja kan saya bermain di peraturan gitu kan. Bagi orang lain, bagi terutama Amerika ya geram tentunya. Harusnya kamu kan bayar 35%. Bahkan kamu sekarang bayarnya hanya yang di Amerika saja. Gitu kira-kira. Jadi gambarannya seharusnya sudah cukup jelas ya kan apa itu bedanya tax planning, tax avoidance sama tax evasion. Yang jelas paling merugikan penerimaan negara itu tax evasion karena dia seharusnya bayar 100, dia menyembunyikan 100 itu sehingga nggak bayar sama sekali. Kalau tax avoidance itu merugikan tapi masih dalam skala dia bayar katakanlah dari 100 dia bayar 20, masih ada yang dia bayar. Kalau tax planning itu sebenarnya boleh, secara aturan dia boleh, bahkan hal yang umum, dan memang kita kadang-kadang mengencourage, kita memberikan kesempatan orang untuk melakukan tax planning, tapi kita juga mendapatkan hal yang lain. Sebagai contoh insentif gitu kan. Kita motong PPh badan katakan 50%. Memang kita kehilangan pemasukan PPh badan sebesar 50%. Tapi untuk di situ kan ada banyak aturannya, misalnya harus investasi sekian dalam sekian tahun, maka imbal baliknya adalah kita secara negara itu mendapatkan alur investasi masuk yang besar gitu. Makanya tax planning itu sih boleh-boleh saja. Tax avoidance tidak disarankan, tax evasion dilarang. Kira-kira seperti itu bedanya. Mudah-mudahan menjelaskan teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya penjelasannya panjang juga barusan ya. Seharusnya saya cuma 10 menit saya tadi yang menjelaskan. Ini bukan termasuk dalam materi kita minggu ini soalnya. Dan saya yakin nanti teman-teman akan dengar hal yang sama nanti di mata kuliah perpajakan internasional. Kalau enggak ya teman-teman sama dosennya lah. Karena seharusnya ini dijelaskan di bagian transfer pricing namanya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, mari kita lanjutkan diskusi di room sebelah. Itu teman-teman, kalau sama saya santai aja. Misalnya teman-teman penasaran terhadap satu atau dua isu perpajakan gitu, monggo aja mau ditanyakan. Karena gini loh, kalau prinsip saya, teman-teman sih boleh aja belajar akuntansi pajak, belajar apapun itu, tapi yang jangan dilupakan karena teman-teman nanti mungkin sebagian besar itu akan berkecimpung di dunia perpajakan, di DJP, ya nggak ada salahnya teman-teman punya knowledge tentang isu-isu yang sedang berkembang mengenai dunia perpajakan kita lah gitu loh. Jadi biar kalian dapat nggak cuma sekedar ilmu, kalau di mata kuliah saya misalnya akuntansi perpajakan, ada juga ilmu-ilmu isu-isu terkini yang teman-teman bisa dapat lah, paling nggak gitu. Siapa tahu nanti ada yang tertarik mau bikin KTTA transfer pricing sih boleh-boleh aja. Gitu, nanti kalau ada lagi pembahasan yang pengen teman-teman bahas di luar konteks pelajaran sih boleh-boleh aja nanti diinfokan saja, nanti siapa tahu saya bisa ngasih pencerahan gitu. Silakan dong kalau ada yang mau ditanya. Kalau enggak, boleh kita sudahi di sini kok. Gimana? Cukup jelas kayaknya Pak, mungkin lanjut di grup WhatsApp aja. Siap, gitu. Maaf ya, saya memakan waktu cukup lama untuk Zoom ini, makan kuota teman-teman cukup banyak juga.
saya sudahi di room ini, karena kita masih punya waktu sampai jam 9:30 di room sebelah, bahkan lebih juga nggak ada masalah. Maka di sini saya sudahi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bang. Makasih Bang.